Musiknya emang benar-benar datar dan membosankan. Dipoles hebat apapun Peter Pan saat itu terdengar datar, albumnya datar juga, semuanya buruk-buruk dan terburuk. Ya, memang jujur saja, lagu ini memang booming karena satu, dia menyimpan misteri nama siapa yang dimaksud dengan Sally. Dan alhasil gimmick rumor tersebut yang entah siapa yang membuatnya itu berhasil ke telinga pendengar dan penggemar. Apakah ini sebenarnya Sally ini adalah lagu yang overrated? Memang tidak juga. Atau underrated? Tidak juga. Terus apa? Ya, lagu ini terbaiknya ya dihapus saja di album Peter Pan waktu itu karena memang nggak guna. Sepertinya band ini cukup terpukul dengan kejadian-kejadian yang menimpa mereka, dan kejadian tersebut membuat band ini seolah kehilangan arah bermainnya. Lagu ini sebenarnya memang sangat biasa saja. Vokalnya datar, saya akan bercerita soal personal dengan musik yang oke. Tapi jika dicermati lagi, musiknya emang benar-benar datar dan membosankan. Dipoles hebat apapun Peter Pan saat itu terdengar datar, albumnya datar juga, semuanya buruk-buruk dan terburuk lagi. Ya, memang jujur saja, lagu ini memang booming karena satu, lagunya Peter Pan. Ini band besar, ini band punya nama yang sejarah panjangnya luar biasa. Dan yang kedua, dia menyimpan misteri nama siapa yang dimaksud dengan Sally. Dan untuk memahami kedalaman lagu ini, fase pertama kita tidak perlu memahami liriknya seperti di video-video sebelumnya, sebab liriknya sudah jelas, terlalu berterus terang. Saya akan mengiyakan anggapan semua orang kalau lagu ini mengandung pesan yang tertuju pada seseorang, yaitu orang yang bernama Sally. Ya, memang dulu ada rumor kalau fans yang suka ngejar-ngejar idolanya hingga rela begini begitu, hingga akhirnya fansnya itu bosan dan pergi dengan sendirinya. Nah, itu Peter Pan seolah cerita soal itu dengan gamblangnya, dan alhasil gimmick rumor tersebut yang entah siapa yang membuatnya itu berhasil ke telinga pendengar dan penggemar. Iya, secara musikal kami paham kalau lagu Sally sendiri itu ingin menunjukkan sisi lain dari band ini tentang kesepian dan keterasingan yang terasa sunyi. Tapi apa yang ditawarkan dari lagu ini selain kalau lagu ini milik mereka? Itu saja nama besar yang mereka bawa di dalam lagu ini. Di lagu ini mereka ceritain Sally yang benar-benar mengejar seseorang, tapi si aku dalam lagu ini yang menunjukkan nada datar seolah dia yang sedang bersedih atas tingkah laku dari Sally ini. Vokalnya juga terdengar bernyanyi seolah itu adalah suatu kewajibannya sebagai vokalis. Di sini vokalis bernyanyi nyaris tanpa ekspresi atas kekesalan perilaku Sally yang harus dibawa di sepanjang lagu ini. Biar Sally mencariku menanti hingga kau lelah menangis. Takkan datang, pastikan. Kembali lagi, ya seperti lagu kebanyakan di album ini, sepertinya band ini cukup terpukul dengan kejadian-kejadian yang menimpa mereka, dan kejadian tersebut membuat band ini seolah kehilangan arah bermainnya. Lagu ini tidak menyentuh dan tidak menginspirasi, datar tanpa rasa emosi yang kuat, makin tidak jelas dan makin datar di situ saja. Dan nantinya ya, setelah video ini banyak yang akan mengatakan dan ngomong tidak terima dengan pandangan kami soal lagu versi Peter Pan ini yang sebenarnya kurang, namun ke-up dengan nama besar Peter Pan dan cerita-cerita di belakangnya. Apakah ini sebenarnya Sally ini adalah lagu yang overrated? Memang tidak juga. Atau underrated? Tidak juga. Terus apa? Ya, lagu ini terbaiknya ya dihapus saja di album Peter Pan waktu itu karena memang nggak guna. Satu saja yang membuat kalian suka dengan lagu ini, hanya karena FOMO doang saat itu. Kalau Peter Pan ini band besar, selebihnya tidak ada. Kalian itu mungkin tidak akan tahu atau paham mengenai isian bassnya yang begitu berjalan di sepanjang lagu dan menonjol, drumnya gimana datarnya, gitar, keyboard, macam mana semuanya itu. Alur ceritanya bagaimana, apakah Sally itu sebenarnya jahat atau si aku yang jahat di lagu ini, yang coba lari dari kejaran Sally. Kalian ini kebanyakan tidak paham soal itu semua. Tidak semua sih, tapi memang kebanyakan. Kalian semua ini hanya tahu lagu Peter Pan dan ceritanya berkaitan dengan band ini yang menyindir seseorang. Makanya kalian mendengar lagu ini. Di versi Noah, band ini seolah ingin memperbaiki bagian teknis lagu ini yang hasilnya lumayan, walaupun sepertinya kayak cerita yang diulang seperti itu. Untung saja isian keyboard atau piano versi Noah cukup atau mengurangi kesan gelap di lagu ini, menjadikan lagu ini nggak bercerita lagi soal
belenggu yang dibuat oleh Sally. Tapi cerita soal terbebasnya si aku ini, peran aku ini, dari sosok Sally. Jadi berubah ceritanya, dan walaupun liriknya sama, drumnya juga di sini direkam lebih kuat dan tegas, tidak terlalu lesu seperti rekaman di versi Peter Pan. Di tengah-tengah lagu, Noah juga menambahkan bagian teriakan vokal berpadu dengan gitar, keyboard, dan bass. Di part ini seolah memberi cerita tentang akumulasi perjalanannya saat bersama Sally dan selepas dengannya. Sally mencariku, biar diri sampai kapanpun sendiri, sampai kapanpun sendiri. Di bagian itu juga lebih bervariasi dengan gitar dengan bass yang keren abis. Di akhir lagu juga mereka menambahkan efek vokal cewek yang menyanyikan part chorusnya. Itu berbedaan dari versi Peter Pan dan versi Noah. Beda dengan versi Peter Pan yang sepanjang lagu itu aja dimainkan. Intinya beda jauh lah dengan versi Noah. Kalau lagu ini versi Noah itu sudah dapat mungkin ratingnya 10/10 lah. Kalau di versi Peter Pan ya 3/10 saking jauh yang perbandingannya itu. Di versi side B beda lagi. Walaupun cuma bertiga, mereka berhasil membawa kita lebih menikmati yang namanya instrumen dibandingkan vokal. David dan Lukman secara pengalaman mereka tidak bisa dilawan lagi di lagu ini. Bagian solo gitar mereka berhasil menutup ruang kosong walaupun modal keyboard dan gitar akustik doang. Ini membuktikan kalau mereka bertiga saja sudah cukup, tidak usah ditambah-tambah lagi di versi akustik ini. Vokal Ariel juga lebih terang, nggak segelap versi Peter Pan yang anehnya dark banget itu loh. Secara keseluruhan memang Sally sendiri versi Peter Pan adalah lagu yang secara popularitas besar karena nama bandnya, bukan karena kekuatan musikal atau emosionalnya. Lagu ini terdengar datar tanpa dinamika vokal yang hidup. Aransemennya meski gitu-gitu aja terasa kering dan monoton, seolah hanya mengisi kewajiban untuk menghidupkan lirik, bukan menyampaikan sebuah perasaan. Tema dan kisah diangkat tentang sosok Sally yang mengejar cinta atau ketertarikan atau keterikatan emosional. Memang menarik, tapi penyajiannya terlalu gamblang dan kelihatan kedalamannya kurang begitu, kurang artistik. Bahkan sebagian besar daya tarik dari lagu ini lebih karena gimmick, rumor, dan misteri nama Sally ketimbang karena kualitas musiknya itu sendiri. Dari sisi band, lagu ini mencerminkan fase di mana Peter Pan terlihat kehilangan arah musikal dan emosional setelah masa-masa sulit yang mereka alami. Lalu, ini tidak menyentuh, tidak inspiratif, dan tidak memberi warna baru bagi perjalanan mereka. Sebaliknya, versi Noah membawa nafas baru, produksi lebih matang, instrumen lebih kuat dan berlapis, vokal Ariel lebih ekspresif dan hidup, serta tambahan elemen seperti piano, efek vokal perempuan, dan teriakan klimaks yang memperkaya cerita lagu. Di versi ini, Sally sendiri berubah dari kisah yang kelam menjadi semacam narasi pembebasan. Sementara di versi side B menunjukkan kemampuan musikal Noah yang solid bahkan dengan formasi minimalis. Fokus mereka bukan lagi pada cerita Sally, tapi pada keindahan instrumen dan kematangan aransemen. Jadi, kesimpulannya, Sally sendiri versi Peter Pan seharusnya tidak masuk ke jajaran lagu legendaris band ini. Ia hanya jadi bayangan masa lalu yang diselamatkan oleh versi reinkarnasinya, yaitu Noah. So, jadi sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang ingin berkomentar, silahkan. Kami buka selebar-lebarnya kolom komentar untuk kritik apapun. Tidak seperti kalian tidak menerima band idola kalian dikritik. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.